Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan belajar bareng rangkaian elektrik 1. Jadi akan mencoba membahas soal UAS yang tahun sebelumnya. Dan kepada pengajar mungkin bisa langsung dimulai aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Nur Ramadan di sini pengajar untuk mata kuliah RE1. Bisa lanjut aja ya. Nah, saya skip. Udah muncul belum? Sudah. Oke. Langsung dimulai aja ya ke nomor 1. Di nomor 1 diketahui grafik atau kurvanya. Kurvanya ini kurva arus. Terus rangka dari kurva sumber arus ini melalui rangkaian RC seri dengan R sama dengan 10 ohm dan C sama dengan 100 mikromilifarad. Tampak pada gambar A dialiri arus dengan kurva seperti pada gambar B. Yang pertama, hitung arus rata-rata, terus yang B-nya hitung daya rata-rata pada rangkaian RC seri tersebut. Ini saya per soal aja ya, paling nanti di akhir aja nanyanya. Lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk mencari I rata-rata, rumusnya luas kurva yang tadi, kurva arus yang tadi dalam satu periode. Nah, dan per T atau periodenya. Nah, untuk menentukan luasnya, dilihat dulu si kurvanya ini satu periodenya berapa detik sih. Nah, untuk menentukan dia satu periode, lihat titik dia bakal berulang si kurvanya. Nah, ini dilihat ini pas detik ketiga. Nah, dia berulang, berarti hitung luasnya dari yang luas yang ini sama yang ini yang bawah, berarti ada tiga bidang. Dibagi periodenya tadi 3. Langsung aja, ini untuk yang luas bidang yang pertama, 1 dikali 1 mili, terus ditambah bidang yang kedua, 1 dikali 4 mili, ditambah lagi bidang yang ketiga, 1 dikali minus 2 mili, terus dibagi periodenya, menghasilkan 3 mili, 3 10⁻³ per 3, atau hasilnya itu 1 miliampere untuk I rata-ratanya. Nah, untuk menghitung P rata-rata harus menghitung I efektif terlebih dahulu. Rumus I efektif itu akar luas kurvanya I kuadrat. Nah, apa sih kuadrat itu? Jadi si amplitudonya yang tadi nilai I-nya itu dikuadratkan, baru dihitung luas bidangnya sama kayak tadi. Hanya saja ini yang si amplitudonya dikuadratkan dalam satu periode, per periodenya yaitu 3. Nah, lanjut untuk yang bidang pertama, 1 dikali
amplitudenya kan tadi kan amplitudenya nggak dikuadratkan, sedangkan untuk yang efektif dikuadratkan dikali 1 dikali 10 pangkat min 3 dalam kurung kuadrat dan seterusnya sampai bidang yang ketiga dibagi periodenya 3. Nah, menghasilkan hasil akhirnya akar 7 dikali 10 pangkat min 6 atau akar 7 miliampere. Nah, setelah ketemu efektif, lalu menghitung yang dicarinya per rata-rata dengan rumus I efektif kuadrat dikali R. Nah, I efektifnya sudah ketemu, dimasukin, jadi hasilnya itu 0,07 miliwatt. Nah, berikut penjelasan dari nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, sebuah industri kecil menggunakan sebuah pemanas 1,1 kW dan sebuah motor 11 kV ampere pada 0,75 legging yang dihubungkan paralel. Seluruh beban tersebut dicatu oleh sumber tegangan 220 volt RMS atau nilai efektif RMS itu efektif. Hitung A. Arus yang diperlukan pemanas, B. Arus yang diperlukan motor, C. Arus yang diberikan sumber tegangan atau arus secara keseluruhan, D. Faktor daya seluruh beban, E. Jika dilakukan koreksi faktor daya menjadi 0,95 legging dengan menambahkan komponen C paralel secara paralel, berapakah nilai yang digunakan tersebut jika frekuensi pada catu daya yang digunakan adalah 50 Hz. Langsung ke pembahasannya. Nah, karena tadi dipasangnya paralel, jadi nilai tegangan di setiap beban pasti sama. Jadi langsung aja untuk menghitung I pemanasnya, daya semu dari pemanas atau SP dibagi V dari sumber tegangan menghasilkan 5 ampere. Setelah itu B menghitung I motor sama seperti menghitung I pemanas, daya semu motor dibagi tegangan atau 11 kali 10 pangkat 3 per 220 menghasilkan 500 ampere. Nah, setelah itu menghitung I totalnya. Nah, untuk menghitung I totalnya ini harus menggunakan pasor atau bilangan kompleks atau imajiner yang ada J-nya. Nah, untuk menghitung dari sini kan udah diketahui tuh si IP-nya 5 sudut 0 derajat ampere. Nah, untuk menghitung yang IM-nya sama dengan 50 sudut minus. Nah, ini kenapa minus? Ya, yang tadi disebutkan di soal itu kan lagging. Berarti I di suatu beban itu pasti sudutnya minus arcus cos dari power faktornya tadi 0,75 menghasilkan 50 sudut minus 41,41 derajat. Nah, ini kan dalam bentuk pasor. Nah, ini kalau yang dalam bentuk kartesiannya seperti ini. 37,49 minus J 33,07 ampere. Ini kan, ini maaf saya belum menghitung I totalnya. Nah, ini mungkin kalian aja ya hitung sendiri, yang tinggal ditambahin aja yang ini diubah ke kartesian.
yang polarnya ini diubah ke kartesian, ini karena sudutnya 0, berarti tetap 5 hasilnya diubah ke kartesian. Berarti menghitung I totalnya itu 5 ditambah dari IM yang bentuk kartesiannya. Berarti hasilnya itu 35 ditambah 37,49 minus 33 J minus J 3307. Hasilnya itu berarti 47,49 minus J 33,07 ampere. Nah, itu kan masih dalam bentuk kartesian, tinggal diubah ke polarnya. Setelah itu, yang ditanya dia itu menghitung power faktor total. Nah, ini berdasarkan, kan power faktor itu cos pi ya. Berdasarkan segitiga daya itu, cos pi itu sama dengan P per S atau daya rata-rata per daya semu. Nah, berarti untuk menghitungnya harus menemukan si P dan S-nya itu. Nah, yang pertama menghitung P totalnya. Sama dengan PM ditambah PP sama dengan 11.000 dikali power faktor yang motor induksinya ditambah daya rata-rata dari pemanasnya yaitu 1000 menghasilkan 9.250 watt. Nah, ini kenapa pakai yang 0,75? Kan kalau dalam berubah dari polar ke kartesian kan yang bagian realnya itu dikali cos ya. Nah, 0,5 ini udah dalam bentuk cosnya gitu. Selanjutnya menghitung daya reaktif atau Q sama dengan Q motor ditambah Q pemanas sama dengan 11.000 dikali sin dari I motornya dari sudut dari I motornya yaitu sin 41,41 derajat ditambah 0. Nah, ini kenapa yang Q-nya 0? Soalnya yang diketahui dari soal komponen daya semunya itu hanya ada nilai daya rata-ratanya saja, jadi untuk yang nilai daya reaktifnya itu 0. Jadi Q-nya itu 7.275,87 var VAR. Nah, udah ketemu P sama Q-nya, mencari S-nya itu atau daya semu sama dengan akar PT kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan tinggal dimasukin PT sama Q-nya, hasilnya itu jadi 11.768,64 volt ampere. Nah, udah ketemu ST sama PT-nya, dimasukin ke rumus yang awal, menghasilkan jadi power faktor totalnya itu 0,79 lagging. Nah, kenapa lagging? Nah, tadi kalian harus cek yang menghitung I total yang hasilnya sebelumnya dari kartesian ke polar. Nah, hasilnya itu pasti si sudut arusnya itu pasti minus. Makanya itu kenapa power faktor totalnya lagging. Nah, udah ketemu power faktornya, power faktor total. Setelah itu ke poin E, menghitung komponen kapasitornya. Jika si power faktornya dinaikkan menjadi 0,95 lagging. Nah, untuk menghitungnya, terutama mencari dulu P aksennya dari power faktor
yang 0,95. Nah, untuk menghitung P aksennya itu, ini saya langsung ya, harusnya kalau cara detailnya itu pakai Arcus cos dari 0,95, jadi hasilnya itu 18,19 derajat. Setelah itu menghitung P aksennya itu P totalnya ditambah PC. Nah, berdasarkan karena dipasangnya C paralel, maka si daya rata-rata dari kapasitornya pasti nol. Jadi P aksennya itu PT ditambah PC, jadi hasilnya sama saja karena si PC-nya nol. Setelah itu setelah ketemu sudutnya yang P aksennya menggunakan segitiga daya, setelah itu menghitung Q aksennya. Nah, ini kenapa paketan? Kan yang dihitung Q ya, yang dicari Q aksen. Nah, kan tan itu depan sudutnya Q per samping dari sudut ini itu P. Nah, ini seharusnya tan 18,19 rumus dasarnya itu sama dengan Q per P aksen. Nah, tinggal dikali silang aja, jadi Q aksen sama dengan P dikali tan 18,19 derajat, dimasukin P aksen yang tadi, jadi hasilnya itu Q aksennya itu 3039,46 VAR. Nah, udah ketemu Q aksennya, setelah itu menghitung QC-nya. Nah, sama seperti rumus menghitung P aksen, Q itu kan ini Q atau Q total ditambah QC. Nah, tinggal dipindah ruas saja, jadi QC sama dengan Q aksen dikurang Q total, atau QC-nya sama dengan minus 4236,41 VAR. Nah, udah ketemu QC-nya, menghitung XC atau reaktansi dari kapasitornya. Dengan awal rumusnya QC sama dengan V kuadrat per XC. Nah, V kuadratnya tadi udah ada, 220 dimasukkan. Nah, ini tinggal kali silang aja. Jadi XC sama dengan 220 kuadrat dibagi QC-nya sama dengan, ini kan ada lambang mutlaknya, jadi yang minusnya jadi plus. Jadi XC-nya itu 11,42 ohm. Udah ketemu SC-nya. Nah, menghitung yang dicarinya C. Kan XC itu 1 per omega C. Nah, omega itu kan 2 PF. Nah, ini tinggal dikali silang aja, jadi C sama dengan C-nya ke kiri, yang XC-nya ke bawah. Jadi C sama dengan 1 per 2 PF dikali XC. Tinggal dimasukin XC-nya sekian, F-nya sekian. Jadi hasil C-nya itu 0,28 mV. Nah, udah selesai pembahasan dari nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Hitung daya rata-rata pada R. Nah, ini daya rata-rata pada R dengan I 10 ampere sumber DC, sedangkan untuk yang tegangannya sumber AC sama dengan 6 cos 2T volt. Nah, untuk menghitung ini kan karena ada dua sumber independen yang berbeda jenis, yang satu AC, yang satu DC. Untuk menyelesaikannya, saya pakai teorema superposisi. Langsung aja ke pembahasan. Nah, untuk yang pertama
Untuk yang pertama, sumber arusnya saja yang aktif. Nah, untuk menghitung daya rata-rata pada R atau P aksen, saya menghitung arusnya dulu. Nah, karena pada DC itu yang komponen pasif yang kayak induktansi dan kapasitornya jadi off, jadi hanya tersisa resistor saja. Tadi kan ada rang ada induktor sama kapasitor. Nah, pada DC itu kalau induktor kalau di off jadi short, kalau yang kapasitor jadi open. Nah, jadi rangkaiannya jadi sederhana. Jadi sederhana ini tinggal pakai pembagi arus aja. Jadi IR aksen sama dengan 2/8 ditambah 2 yang dikalikan 10 menghasilkan IR aksennya itu 2 ampere. Nah, setelah itu menghitung PR aksennya menggunakan rumus I kuadrat kali R, tinggal dimasukin aja IR aksennya sekian dan R-nya sekian. Jadi PR aksennya itu 24 watt. Nah, udah ketemu PR aksennya. Setelah itu menghitung untuk sumber tegangan AC-nya saja yang aktif. Nah, untuk yang ini pertama menghitung ZCD-nya dulu dengan menggunakan paralel. Ini kan ini saya langsung ya diubah ke impedansi si min J-nya pakai rumus yang XC yang tadi. Langsung aja di paralel ZCD-nya jadi di paralel dihitung hasilnya itu 4 min J4. Ini untuk yang kartesiannya, untuk yang polarnya hasilnya yang atas yang ini. Karena ZAB, karena setelah yang ini di paralel rangkaiannya jadi seri semua kan, jadi tinggal dihitung saja Z totalnya itu jadi 6 ohm. Sudah ketemu Z total, menghitung I-nya. Jadi I-nya itu pakai rumus V per Z, atau kalau umum-umumnya itu V per R sama dengan 6 sudut 0 derajat dibagi 6 sama dengan 1 ampere atau 1 sudut 0 derajat. Lanjut, ini kenapa M? Ini saya menghitungnya menggunakan daya maksimum. Gitu. Nah, kalau untuk menghitung P itu kan nanti harus menggunakan harga efektif ya, paling nanti di hasil akhirnya diubah. Lanjut ke menghitung IRM double aksen sama dengan menggunakan pembagi arus. Ini di ZCD ya, yang ini. Dengan menggunakan pembagi arus minus J8 per 8 minus J8 dikalikan I total maksimumnya sebesar 1. Jadi hasil IRM double aksennya itu akar 2 per 2 sudut minus 0 minus 45 derajat ampere. Nah, sudah ketemu IR-nya, tapi ini kan masih harga maksimum. Untuk menghitung P rata-rata harus menggunakan harga efektif. Untuk mengubahnya tinggal dibagi akar 2. Jadi hasilnya itu setengah sudut minus 45 derajat ampere. Udah ketemu IR-nya, menghitung daya semuanya
dengan rumus I kuadrat dikali Z menghasilkan daya SR daya semu SR double aksennya itu min J 2 volt ampere atau 2 sudut minus 90 derajat. Nah, ini kenapa sudut yang daya rata-ratanya 0? Soalnya kan yang sebelumnya saya bilang daya semu itu terdiri dari daya rata-rata, daya aktif atau daya reaktif. Nah, daya reaktifnya itu yang komponen imajinernya, untuk daya rata-ratanya komponen yang realnya. Kan komponen realnya nggak ada nih, berarti si P rata-rata di R-nya 0. Nah, jadi udah ketemu yang P rata-rata di masing-masing sumber independen yang aktif, tinggal ditambah aja. PR sama dengan PR aksen ditambah PR double aksen sama dengan 24 ditambah 0 atau 24 watt hasilnya. Sudah dari nomor 3, lanjut ke nomor 4. Diketahui VS1-nya 8 akar 2 cos 2T ditambah 45 derajat, PS2-nya 2 cos 2T volt, IS-nya 2 cos 2T ampere. Yang ditanya tentukan A, hitung daya rata-rata pada Z bila Z sama dengan 1 min J2 ohm. Selanjutnya yang B, hitung Z bila daya pada Z maksimum. Yang C, hitung daya maksimum tersebut. Nah, ini rangkaiannya. Berarti yang A dulu ya. Yang A bahasannya nah, untuk karena biar memudahkan menghitung daya rata-rata, jadi saya menghitungnya dengan menggunakan harga sumbernya, menggunakan harga efektif. Nah, tadi kan yang dalam bentuk cos atau sin itu kan dalam bentuk maksimum, diubah ke efektif, tinggal dibagi akar 2. Nah, ini belum disederhanain lagi ya, masih dibagi aja. Nah, untuk penyelesaiannya saya menggunakan arus loop atau hukum Kirchhoff tegangan. Ada loop 1 yang I1, loop 2, loop 3-nya yang besar. Untuk loop 1-nya, nah, kan dapat dilihat tuh di loop 1-nya ada sumber ada sumber arus IS-nya, maka I1-nya itu sama dengan IS atau akar 2 sudut 0 derajat ampere. Lanjut ke loop I2. Nah, loop I2 nah, ini loop I2 itu dalam kurung I1 ditambah I2 ditambah I3 dikali komponen yang dilewati. Ini kan kenapa saya langsung satuin yang dua yang komponen resistor yang ini dan kapasitor ini karena seri. Jadi karena seri sudah pasti arus yang dilewatinya sama. Terus di sini melewati VS2. Nah, karena yang dilewatinya melalui bagian yang minus, maka untuk VS2-nya minus di loop 2 ditambah selanjutnya komponen yang dilewatinya. Ini yang Z sama min J2-nya seri, jadi langsung aja ditambahkan dikali I2. Nah, ini kenapa I1 ditambah I2 ditambah I3?
karena yang melewati komponen 2 ini ada banyak loop yang dilewatinya. Jadi semua loop melewati dua komponen ini. Udah ketemu, tinggal dimasukin, tinggal proses matematis aja ya. Yang I1-nya udah ketemu dimasukin. Terus karena belum langsung ketemu, jadi untuk hasil akhirnya saya membuat persamaan 1 menjadi dalam buka kurung 3 minus J6 tutup kurung dikali I2 ditambah buka kurung 2 min J2 tutup kurung dikali I3 sama dengan minus akar 2 ditambah J2 akar 2. Nah, ini persamaan 1 dari hasil loop 2. Nah, untuk loop 3-nya berdasarkan yang tadi, yang loop 3, yang loop yang besar, mulai dilewati dari sini ya. Dari sini, ini karena seri langsung ditambahkan saja dan arus yang dilewatinya juga sama. Jadi 2 dalam kurung 2 ditambah J2 dikalikan I3 terus melewati VS1 karena melewati bagian minus jadi minus VS1 lanjut melewati komponen 2 dan minus J2 sama seperti tadi kan karena banyak arus yang melewati komponen ini maka harus ditambahkan. Nah, ini kenapa tadi plus semua, karena yang melalui dua komponen ini arahnya sama semua, arahnya ke bawah. Untuk yang I1 sama, yang I2 sama, yang I3 juga. Jadi ditambah dalam kurung I1 ditambah I2 ditambah I3 dikali komponen yang dilewatinya tadi 2 min J2 sama dengan 0. Setelah itu tinggal dihitung aja. Ini masih belum ketemu, jadi harus ada proses substitusi atau eliminasi karena ada bilangan imajinernya. Lebih baik pakai substitusi, jadi harus membuat persamaan lagi dengan lanjut aja ke dihitung sampai bikin persamaan. I3 sama dengan 2 akar 2 ditambah J6 akar 2 minus buka kurung 2 min J2 tutup kurung dikali I2 yang dibagi keseluruhannya dibagi 4. Nah, ini persamaan 2. Nah, udah ketemu persamaan 1 sama persamaan 2. Lanjut aja yang substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, yang I3-nya ini, I3 di persamaan 1, yang ini, diubah menjadi ini, yang I3 sama dengan yang di persamaan 2. Langsung dimasukin aja. Ini mah tinggal matematis ya. Tinggal otak-atik aja sampai ketemu I2 sama dengan nih. Yang mana nih? Nih sampai sini nih. Sampai ketemu I2 sama dengan minus 20 akar 2 per 12 minus J 32. Nah, karena di bawahnya masih kartesian dan harus dilakukan operasi pembagian, jadi harus diubah ke polar biar mudah. Nah, jadi hasil I2-nya itu minus 0,827 sudut 69,44 derajat ampere. Nah, udah ketemu I2. Nah, kan yang dicari daya rata-rata di Z ya, berarti saya harus mencari antara tegangan atau arus di Z. Nah, kalau saya mencarinya arus di Z, berdasarkan rangkaian yang di atas, si
komponen Z-nya ini dilalui oleh arus I2. Arus I2. Nah kan kalau yang berdasarkan yang di rangkaian yang di soal tadi kan yang plusnya yang di atas ya, yang di sini berarti yang di bawah. Nah, berarti untuk yang I2 kan berlawanan sama si IZ yang dari atas. Berarti untuk IZ-nya itu sama dengan minus I2 Nah, tadi kan IZ-nya udah, I2-nya udah ketemu, tinggal diminuskan aja. Jadi karena yang I2-nya minus, terus IZ-nya diubah lagi ke minus ketemu minus plus, jadi kita sama aja, cuma ganti polaritasnya aja. Setelah itu menghitung daya semu dengan rumus I kuadrat kali Z. Jadi hasilnya itu 1,532 sudut 69,45 derajat PA. Nah, ini kan masih dalam bentuk polar. Harus diubah kartesian untuk biar tahu si nilai si daya rata-ratanya itu berapa sih, yang bagian realnya. Nah, ini ketemu 0,5, yang bagian realnya 0,53, maka si daya rata-rata di Z-nya itu 0,53 watt. Nah, udah selesai yang A, lanjut ke yang ditanya yang B. Kan yang ditanya itu Z maksimum. Nah, ini itu saya menghitungnya ini menggunakan teorema Thevenin yang cara keberapa itu? Ya, pokoknya di antara 3 cara itu lah. Coba kalian cari. Cara pakai cara 2 kalau nggak salah. Jadi si Z kan tadi kan yang AMA kan dipasangkan, sedangkan si Z max ini yang dicari kan. Jadi agar daya yang diterimanya maksimum, yang di bagian yang ininya ini harus dipasang Z-nya berapa sih? Nah, untuk menghitungnya ini karena nggak ada sumber dependen, jadi pakai cara cepat. Jadi si Z yang dicarinya ini diasumsikan sebagai sumber independen. Jadi untuk menghitung Z maksimumnya itu terhadap ini, jadi tinggal ini kan minus J2, ini seri dengan yang ini, yang paralel yang ini. Berarti untuk menghitung Z max-nya minus J2 ditambah yang serinya ini kan masih paralel ya, harus diubah dulu. Yang ini ditambah, kemudian diparalelkan. Jadi dalam kurung 2 minus J2 paralel dengan 2 plus J2, tinggal diparalelkan, hasilnya itu jadi 4 ditambah 0 ditambah 4 per 4. Nah, yang dalam kurungnya ini dihitung hasilnya 2, maka Z max-nya itu 2 minus J2 ohm. Nah, udah ketemu Z max-nya. Setelah itu, ini kan yang ditanya yang B, setelah itu hitung yang C itu menghitung daya maksimum. Nah, untuk menghitung daya maksimum itu menggunakan rumus yang teorema Thevenin. Yang dibutuhkan itu Z max-nya udah ketemu, rumus daya maksimum itu VTH kuadrat yang di VTH kuadrat per 4 R max. Nah, R max-nya ini ngambil dari komponen real dari Z max, yaitu 2. Udah ketemu yang R max-nya. Selanjutnya mencari VTH-nya atau Thevenin-nya. Nah, ini saya menghitungnya menggunakan arus loop. Jadi ada dua loop. Yang loop yang pertama sama kayak yang A.
Ya, terus yang loop keduanya loop yang besar. Nah, ini kenapa nggak ada loop? Karena di sininya tidak ada tidak tersambung. Jadi open circuit. Jadi secara secara teori tidak mungkin ada loop di sini. Eh, karena di sini karena di sini di open circuit, maka komponen pasifnya menjadi menjadi off atau tidak aktif. Sedangkan untuk yang komponen sumber independennya masih aktif. Lanjut aja untuk yang loop satunya itu, karena loop satu dilalui dilalui oleh sumber independen arus IS, maka I1 sama dengan IS atau akar 2 sudut 0 derajat ampere. Lanjut ke loop I2. Loop I2, nah berdasarkan si rangkaiannya ini, loop I2 ini kan pertama melalui induktor J2, terus melalui resistor 2 ohm. Nah, karena ininya karena seri, dua komponen ini langsung ditambah aja, dan arus yang dilewati juga sama. Terus melalui VS1 menjadi minus karena melewati minus dulu. Lanjut ke lewat ke komponen 2 ohm dan min J 2 ohm. Nah, yang untuk dua komponen ini dilalui oleh dua loop, loop 1 dan loop 2, maka harus ditambah. Nah, karena si loop 1 dan loop 2-nya itu arahnya sama pas melewati dua komponen ini, maka ditambah dikali I1 ditambah I2 dikali 2 minus J2 sama dengan 0. Nah, setelah itu langsung dihitung aja sampai menemukan, ini I1-nya tinggal dimasukin aja ya, yang tadi yang di loop I1. Setelah itu langsung dihitung aja sampai ketemu I2 sama dengan I2, jadi hasil I2-nya itu 2,235 sudut 71,57 derajat ampere. Nah, udah ketemu I2. Nah, untuk menghitung VTH-nya, dengan ini kan ini jadi A, jadi off ya, jadi diabaikan aja. Jadi menghitung VTH-nya ini jadi short ya, langsung aja. Jadi kayak kawat biasa. Jadi berarti dari sini, berarti VTH itu tegangan dari sini sampai sini ditambah 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 karena melewati bagian minusnya dulu si VS2-nya, maka dikurang, berarti tegangan yang di sini dikurang VS2. Nah, itu nilai VTH-nya. Seperti yang diketahui bahwa tegangan di sini itu sama dengan arusnya itu I1 ditambah I2 dikali dalam kurung Z min Z 2 min J2 tutup kurung minus VS2. Tadi VS2-nya itu berdasarkan soal ini kan diubah ke efektif dulu, jadi akar 2 yang I1 I2-nya udah ketemu, tinggal dimasukin aja, tinggal dihitung, maka si VTH-nya itu 7,07 volt. Nah, udah ketemu VTH-nya, dan Rmax-nya juga udah ketemu dari Zmax yang bagian realnya, maka P maksimumnya itu 6,25 watt. Udah selesai. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Apakah ada yang mau nanya?
Halo, cek cek. Masuk, masuk. Ah, Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, kayak misalnya latihan atau kuis-kuis RE, boleh langsung tanya ke Kang Rama, langsung di chat aja. Serem ya? ya. Oke. Mungkin dari Rama, ada yang mau disampaikan dulu? Eh, nggak ada sih. Langsung ditutup aja deh. Oh ya ini aja. Mohon maaf kalau mas bila masih ada kekurangan itu aja. Oke. Mungkin saya dari profil pengurus, mohon maaf apabila ada kekurangan atau apa. Mungkin untuk kegiatan belajar RE pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.